Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah menguasai tubuh Goku, Goku jahat pergi ke suatu tempat menggunakan teleportasi. Setelah sampai dengan seseorang yang lagi duduk, Goku jahat juga bingung siapa orang yang dia datangi ini. Sebaliknya, orang itu juga bingung siapa sebenarnya Goku. Tapi melihat ekornya, pria itu sadar kalau Goku adalah manusia Saiyan. Jadi dengan rasa ketakutan, pria itu menawarkan makanan pada Goku apakah dia ingin makan sesuatu. Tapi Goku jahat tegaskan kalau pria itu bukanlah orang yang dia cari. Jadi Goku kembali merasakan lagi kehadiran Ki di tempat lain, berharap kalau itu adalah orang yang dia cari. Setelah itu Goku jahat pergi dari tempat itu. Pria itu mengambil sebagian pakaian yang Goku jahat buang tadi. Dia merasa sangat senang mendapatkannya. Dengan bahan ini, pria itu bertekad akan kembali menemukan Goku. Dia sendiri tahu nama asli Goku sebagai Kakaroto, yang mungkin dia adalah orang Saiyan juga. Di tempat lain, Vegeta kembali mengajak Goten untuk melanjutkan latihan mereka. Kali ini, Vegeta akan lebih serius dalam melawan Goten. Tiba-tiba mereka kedatangan Goku jahat yang membuat mereka refleks melihat. Tapi rupanya Goku jahat salah menemukan orang lagi. Mereka bukanlah orang yang dia cari. Goten sungguh penasaran apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya di tempat ini. Tiba-tiba Goten dihajar sangat keras hingga mukanya sontak menjadi sengklek. Di situ Goten langsung terjatuh nggak berdaya. Goku jahat sungguh senang dia akhirnya sudah terbiasa dengan tubuh ini. Dengan demikian, kekuatan yang ada pada Goku bisa dia gunakan sepenuhnya. Kemudian, Goku jahat menoleh ke belakang untuk merasakan seseorang. Dan dia merasakan ada kehadiran seseorang yang mungkin saja orang yang dia cari. Goku jahat mendeteksi ada sekumpulan bangsa Namex yang sepertinya bangsa Namex adalah orang yang dia inginkan. Jadi, Goku jahat segera pergi menggunakan Sun Kandido yang masih diperhatikan Vegeta dengan penuh penasaran. Vegeta merasakan kalau aura Ki itu bukanlah milik Goku. Dia pikir pasti telah terjadi sesuatu. Goten yang belum tahu tentu penasaran kenapa ayahnya memukulnya begini. Apakah ayahnya telah berubah sejak kepergiannya? Gak lama kemudian, Goku jahat berhasil tiba di planet para Namex, di mana dia akhirnya senang bisa menemukan mereka. Dia rupanya ingin membunuh mereka seperti memiliki dendam masa lalu. Sementara para anggap itu adalah Goku yang dulu pernah membantu mereka mengalahkan Frieza. Jadi semua warga Namex tidak ada yang takut sedikit pun. Hingga kemudian sang Elder muncul dan menyadari kalau itu bukanlah Goku yang mereka kenal. Goku menciptakan sebuah bola energi dan berniat untuk segera membunuh Elder. Semua Namekian nampak nggak percaya dengan apa yang ingin Goku lakukan pada mereka. Di situ Goku membesarkan lagi bola energinya dan menegaskan kalau Namekian harus membayar apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Tanpa ragu, Goku segera melepaskan super bola energi itu yang melesat sangat cepat. Semua Namekian sontak menjadi panik. Tanah di sana perlahan menjadi hancur. Setelah memporak-porandakan desa mereka, Goku jahat nampak begitu sangat senang. Kemudian, Goku merasakan ada satu warga Namex lain yang masih hidup di tempat yang cukup jauh. Jadi, Goku jahat kembali menggunakan Sun Kandido untuk mendatangi di mana keberadaan Namek tersebut. Sementara, para Namex masih mengalami goncangan yang sangat besar karena bola energi tadi dimasukkan ke dalam inti planet mereka. Dan pada akhirnya, planet Namex hancur lebur menjadi debu angkasa, sekaligus membunuh semua warga Namex dan hilanglah bola naga mereka. Di istana kami, Dende merasakan semua itu di mana bangsanya telah dimusnahkan. Itu seperti firasat buruk yang dia rasakan yang ternyata beneran terjadi. Tiba-tiba Goku jahat datang ke tempat mereka yang rupanya Dende adalah Namekian yang dimaksud. Sepertinya Goku jahat nggak ingin menyisakan satu Namekian pun untuk hidup. Goku jahat mengungkapkan kesenangannya bisa bertemu kembali dengan para Namekian. Sebaliknya, Dende penasaran siapa orang tersebut, kenapa dia bisa memiliki tubuh Goku. Goku jahat menjelaskan dia telah merebut tubuh Goku yang hal ini sontak membuat Dende kaget. Goku yang dia kenal kini telah dikendalikan oleh makhluk asing. Alasan Goku jahat ingin membunuh semua warga Namex karena mereka bisa menjadi masalah besar untuknya. Di mana warga Namek selalu menggunakan bola naga untuk menghentikan setiap rencana yang dia buat.
Popo yang khawatir meminta Dende untuk selalu waspada. Dende yang merasa ini adalah akhir dari hidupnya mengucapkan terima kasihnya pada Popo karena telah menemaninya selama ini. Goku jahat yang bosan segera mengarahkan tangannya dan bersiap untuk membunuh Dende. Dan dengan tembakan laser sontak menembus habis tubuh Dende hingga nggak bernyawa. Di situ Dende langsung terjatuh hingga tubuhnya perlahan menghilang. Popo hanya bisa bersedih tanpa bisa membalas. Melawan pun mungkin dia akan bernasib sama seperti Dende. Untuk Goku, dia nampak mengabaikan Popo dan fokus melihat kehidupan di bawah. Dia merasakan banyak kehidupan di bawah sana dan penasaran sudah berapa lama dia meninggalkan kehidupan ini. Dijelaskan masa depan tidak menjadi pasti, pikiran jahat menyatu dengan Goku. Dan dengan cara ini menghancurkan planet Namek dan seluruh warganya. Untuk dendam dengan alasan yang belum diketahui secara jelas. Bahkan Dende tidak selamat dalam tragedi mengerikan ini. Sementara para penduduk bumi yang melihat masa damai setelah kemunculan naga jahat tetap mengabaikan potensi ancaman yang menyelimuti planet mereka. Mereka juga tidak menyadari keberadaan bola naga dan penciptanya. Dengan hilangnya bola naga planet Namek serta bumi, maka mereka tidak bisa membuat permohonan lagi. Manusia tidak pernah mengetahui tragedi Namek adalah tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena harapan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, masa depan menjadi semakin suram. Di tempat lain, Pan, Trunks, dan Up merasakan kehadiran aura ki seseorang dan menganggap bumi menjadi ancaman lagi. Saat ini, bumi masih dilindungi oleh orang-orang kuat termasuk Gohan yang pernah mengalahkan Monster Cell di masa lalu. Dia adalah seorang pejuang yang kekuatan dan nilainya tidak mengenal batas. Gohan merasakan ada aura ki jahat yang kini ada di istana kami. Dia sungguh menjadi kaget saat tahu Ki Dende telah menghilang secara tiba-tiba. Gohan yakin kalau Dende pasti telah dibunuh. Jadi nggak ingin membuang waktu, Gohan segera meluncur pergi ke tempat istana Dende untuk melihat siapa musuhnya. Sementara Goku jahat akan menargetkan bumi sebagai tempat permainannya, di mana dia akan membunuh semua manusia. Jadi Goku segera gas pergi meninggalkan istana. Goku menegaskan mereka semua pasti akan segera tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kengerian yang sesungguhnya dengan tubuh Goku yang dia gunakan. Untuk Gohan, dia masih meluncur ke istana kami dan jaraknya sudah semakin dekat. Namun tiba-tiba Gohan menghentikan laju terbangnya karena merasakan sesuatu di belakangnya. Dan ketika menoleh, alangkah terkejutnya Gohan melihat kehancuran terjadi di kota yang dia tinggalkan tadi. Kota yang baru saja dibangun kembali kini dihancurkan lagi oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kota tersebut langsung hancur berkeping-keping menjadi abu. Goku jahat mengatakan kesenangannya bisa menghancurkan para manusia dengan sangat cepat. Selain itu, Goku merasakan aura ki Gohan yang berbeda dibanding para manusia yang sudah dia bunuh. Dengan begitu, Gohan bisa menghiburnya, tapi dia penasaran kenapa Gohan berhenti. Merasa Gohan masih diam, Goku berniat untuk mendatanginya menggunakan Sun Kanido. Dia sudah tidak sabar untuk menguji semua kekuatan yang dia miliki sekarang ini. Kemudian, Goku menghilang dari tempat itu. Ketika sampai di sana, Goku mengungkapkan kesenangannya karena seperti yang dia duga, Gohan berbeda dengan para manusia lain. Bahkan, Gohan lebih daripada yang dia harapkan. Gohan sendiri juga cukup terkejut dengan kekuatan makhluk itu, di mana makhluk itu memiliki kekuatan yang amat sangat besar. Dia juga penasaran kenapa makhluk itu mirip sekali dengan ayahnya. Gohan bertanya di mana sekarang Goku. Makhluk itu cukup terkejut, Gohan ternyata anak dari Goku. Jadi dia ingatkan kalau Goku dan dirinya kini telah menjadi satu kesatuan yang kini tidak bisa dipisahkan selamanya. Gohan gak bisa membayangkan kalau ayahnya kini sudah tidak ada lagi. Tapi Gohan masih optimis kalau masih ada jalan yang bisa membuat ayahnya kembali lagi. Gohan lanjut menanyakan apa tujuan makhluk itu sampai mendatangi bumi, dan mengapa makhluk itu sampai membunuh Dende yang tidak berdosa. Namun Goku jahat tidak ingin menceritakan apapun, cuma ingin Gohan bertarung melawannya. Jika Gohan menolak, maka dia akan menghancurkan kota lebih banyak lagi. Manusia akan dia buat menderita. Dengan tegas, Gohan bertekad tidak akan membiarkan makhluk itu pergi dari tempat ini. Dia akan bertanggung jawab untuk mengalahkannya dan kemudian mengembalikan teman-temannya kembali. Selain itu, Gohan berpikir untuk membalas kematian Dende.
Mendengar nama Dende, Goku menyadari kalau itu pasti adalah orang Namex yang tinggal di bumi yang tadi dia bunuh. Jadi Goku menceritakan selain membunuh Dende, dia juga sudah menghancurkan planet Namex dan kini tidak ada satupun warga Namex yang tersisa lagi. Untuk Piccolo, dia pun sudah mati lebih dulu. Di situ Gohan sontak terkejut karena dengan matinya warga Namex, maka bola naga pun menghilang. Mereka tidak bisa menggunakan bola naga apapun untuk membuat permintaan. Goku jahat menegaskan, Gohan seharusnya melihat penderitaan yang sudah dia lakukan pada mereka. Di situ Gohan tidak bisa menahan amarahnya lagi dan segera meledakkan kekuatannya. Nggak pakai babi bu, Gohan langsung menggunakan perubahan terkuatnya yaitu mistik. Melihat itu, Goku sungguh senang karena dia ingin melawan Gohan dalam kekuatan penuh. Goku jahat teringat kalau tubuh Goku dapat mendukung energi tingkat tinggi melalui transformasi. Jadi dengan dia memusatkan energinya, maka Goku jahat mungkin bisa mencapai perubahan tertinggi yang Goku punya. Di situ Goku jahat segera ngeden super keras lalu meledakkan aura Ki-nya secara besar-besaran. Dan pada akhirnya, Goku jahat mampu mencapai perubahan terkuat Goku, yaitu Super Saiyan 4. Dia merasa sangat senang karena bisa menggunakan perubahan ini. Dengan demikian, Goku jahat bertekad akan menjadi lebih kuat. Goku minta Gohan bersiap, dia akan menyerang secara brutal demi membunuh Gohan. Gohan merasakan kekuatannya sangatlah hebat dan dia merasa Goku jahat pasti akan semakin kuat lagi. Goku jahat cuma menunjukkan kesenangannya di hadapan Gohan. Dia menyadari Gohan mulai kena mental. Sementara itu, di alam suci Kaioshin, Shin dan kakek tua sedang menonton mereka menggunakan bola ajaib. Shin cukup penasaran siapa sebenarnya makhluk tersebut dan apakah Gohan bisa mengalahkannya. Kakek tua sendiri tidak tahu siapa makhluk tersebut, tapi dia memberitahu bahwa makhluk itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun pada dasarnya kekuatannya juga tidak jauh di depan Gohan. Simpelnya, keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan Gohan mungkin cuma berbeda sedikit saja dibandingkan makhluk tersebut. Shin penasaran bagaimana Gohan bisa mencapai tahap yang tinggi jika dia saja tidak bisa mengalahkan Majin Buu. Kakek tua menjelaskan, Gohan sebenarnya tidak pernah kehilangan kekuatannya. Dia telah melepaskan semua kekuatan tersembunyi yang Gohan miliki saat itu. Dengan cara ini, dia melepaskan kekuatan ini tanpa perlu marah atau memaksa tubuhnya dengan transformasi tersebut. Kekuatan mistik itu tidak pernah hilang dan yang perlu dilakukan adalah latihan. Tepatnya untuk mengendalikan seluruh kekuatannya yang terus berubah. Kakek tua sadar pengalaman Goku membantunya untuk berlatih sehingga mampu menghadapi situasi seperti ini. Di situ Shin berniat membantu Gohan karena jika keduanya tidak ada perbedaan jauh, maka bersama-sama bisa mengalahkan makhluk itu. Tapi sebelum itu, kakek tua minta Shin menunggu karena dia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Shin penasaran apakah kakek tua ingin memberi sebuah nasihat. Kakek tua segera mencengkram Shin dan gak akan biarkan dia pergi. Dia katakan Shin bukanlah level yang cocok untuk membantu Gohan mengalahkan makhluk itu. Jika Shin pergi ke sana sekarang, maka Shin hanya akan menjadi penghalang bagi Gohan. Dan kakek tua tegaskan Shin gak boleh pergi ke sana setiap kali dia mempunyai masalah. Semua itu adalah tugas G-Factor untuk mempertahankan planet tempat mereka tinggal. Sebagai dewa, dilarang untuk ikut campur terlalu jauh. Kakek tua minta Shin melihat pertarungan sekarang sudah dimulai, di mana saat ini Gohan tengah meluncur untuk melakukan serangan pertamanya. Melihat hal itu, Goku jahat sangat senang Gohan akhirnya memutuskan untuk menyerangnya juga. Gohan melancarkan tonjokan Saitama yang dengan mudah ditahan Goku jahat. Dalam pukulan kedua, Gohan melancarkan pukulannya lagi yang kali ini dapat dihindari sangat mudah. Bahkan, Goku jahat sampai tersenyum meremehkan. Tiba-tiba, Goku muncul di belakang Gohan sambil meremehkan gerakan Gohan yang sangat lambat. Tapi Gohan nampak nggak terkejut sama sekali. Dan ketika Goku menyerang, di situ Gohan berhasil menghindarinya sangat mudah. Goku jahat sontak terkejut bagaimana Gohan bisa menghindari serangannya ini. Gohan menegaskan inilah akibatnya jika Goku sampai meremehkan kekuatan yang dia miliki. Dan sebaliknya, Gohan segera manfaatkan kesempatan ini untuk menghajar wajah Goku sangat keras. Di situ Goku sontak terhempas sangat jauh. Goku jahat yang terpental berusaha bertahan lagi dan akhirnya berhasil. Dia nampak malah tertawa dengan kecerdikan yang Gohan lakukan. Goku menyatakan bahwa pukulan Gohan sangat menyakitkan bagi dirinya.
Tapi jika cuma segitu yang Gohan punya, maka sampai kapanpun dia tegaskan Gohan tidak akan bisa mengalahkannya. Apa yang terjadi padanya barusan karena Goku jahat terlalu emosian hingga menjadi lengah dalam serangan Gohan. Namun sekarang dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Lalu apakah yang akan dilakukan Gohan untuk mengalahkan makhluk itu yang menggunakan tubuh Goku? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.